Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam suratnya Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, saudara, sebelum saya akan uraikan dan saya ajak saudara untuk mengenal akan Allah kita, karena kerap kali saudara ini kepingin kenal Allah. Saya yakin semua kepingin kenal, toh? Tidak mungkin kalau tidak kepingin kenal ada di tempat ini. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen kecewa. Banyak orang Kristen pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, dengar kesaksian, dibangkitkan. Terus pikirannya apa? Aku ya kepingin kayak dia. Betul enggak? Kepingin ngalami. Tapi setelah berjuang tidak ngalami. Kecewa enggak? Datang lagi enggak? Enggak. Bilang bohong, aku nyoba-nyoba enggak bisa. Nah, ini kenapa rahasianya? Karena motivasi saudara itu salah. Makanya saya kepingin pada malam hari ini saya berdoa tadi pagi. Sampai 1 jam saya bilang, Tuhan kau mau ngomong apa sih Tuhan ini? Dan saya ini kalau mau khotbah, kalau Tuhan tidak ngomong saya tidak bisa. Sebab saya ini tidak khotbah, tidak pernah pakai catatan. Dan memang tidak bisa. Jadi orang tidak percaya. Saya bilang, percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Sebab istri saya pernah disuruh, dimintain, tolong Pak Yusak ngisi. Saya bilang, saya sembahyang, Tuhan bilang, tidak. Ya tidak pernah ada. Di sini itu kosong kayak kertas putih. Tapi orang bilang, masa tidak punya catatan? Lah istri saya ditanya, Bu, Pak Yusak itu punya catatan enggak? Enggak ada. Masa? Khotbah ribuan kali enggak punya catatan? Enggak. Lah kalau khotbah, lah dia itu cuma wadah. Diisi Tuhan suruh ngomong. Habis itu lupa. Jadi kalau saya ditanya, tadi ngomong apa? Lah aku ngomong apa? Lah kamu yang dengar, saya yang ngomong kok. Lah Pak Yusak, lah enggak tahu, saya cuma konsentrasi apa Tuhan ini ngomong. Habis itu dicabut, habis selesai. Ya sudah selesai. Amin. Saya bilang, ya ngomong apa? Saya bilang. Maka dari itu saudara itu harus benar-benar mengenal Allahmu. Di sini dikatakan bahwa kalau engkau tidak ada kasih, tidak mengasihi, engkau tidak mengenal akan Allah. Betul kan? Sebab Allah itu kasih. Nah, lalu kalau Allah itu kasih, kasihnya sendiri itu Allah. Nah, ini bingung kita kerap kali. Allah itu kasih karena Allah itu mengasihi. Nah, kita harus belajar hari ini supaya saudara tidak kecewa. Kesaksian 3 saudara tadi, yang pertama Pak Yos tadi, dia nanam sayuran, semua mati, dia hidup. 1 kilo, 3 kilo. Nah, siapa enggak kepingin kayak gitu? Ayo, kepingin enggak? Pengen enggak? Nah, lalu nanti sampai rumah nanam sayur. Lalu saudara bilang, dalam nama Yesus jadi gede. Jadi gede enggak? Hah? Saudara tahu kenapa Pak Yos tadi dipakai Allah? Sebab dia mau menobatkan
orang di sekitarnya. Tetapi kalau engkau minta karena kamu mau buat nyenengno hatimu, kecewa, kapok. Maka dari itu saudara harus mengenal Allah. Kalau engkau mau dipakai oleh Allah, menjadi alatnya untuk kemuliaan Dia, engkau pasti Allah membuktikan kuasanya di dalam kehidupanmu. Sebab saya sendiri selalu berkata tantang kepada saudara, engkau buktikan bahwa Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Tetapi mengapa kerap kali kalau saya mengajar orang Kristen yang sudah turut di gereja, sudah lama jadi Kristen, bahkan di dalam kandungan Kristen, dia pasti tidak akan mengalami mujizat. Kenapa? Karena doktrinnya ini loh, akalnya ini yang jadi Allahnya. Tapi kalau orang baru bertobat, minta bukti, mesti jadi. Pak Yos tadi baru bertobat berapa lama? Ternyata jadi toh. Kenapa? Firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kenapa? Karena kamu membatasi kuasa Allah menurut pikiranmu sendiri. Maka dari itu saudara, engkau harus praktekkan tiap-tiap firman Allah. Tapi mempraktekkan bukan untuk kepentingan kita, tetapi demi untuk kemuliaan Allah. Dan pertobatan jiwa-jiwa yang baru. Itu tandanya mengasihi. Nah, jadi saudara jangan takut gini. Lah, saya buktiin tidak jadi-jadi itu. Nanti apa saya ngomong buat orang lain nanti kalau tidak jadi Tuhan kan malu. Loh, mau bela Tuhan. Maksudnya kan baik. Kalau aku ngomong gitu, kalau tidak jadi ya malu Pak Yusa. Yang malu siapa? Saya. Wong sudah ngomong kok tidak jadi karena kamu kurang percaya. Saya ngajari orang. Saya berkata, kamu percaya enggak kalau Allahmu itu maha kuasa? Dia bilang, lah apa buktinya? Lah kamu minta bukti apa? Nah, dia itu punya pohon mangga yang beberapa tahun, selama 10 tahun enggak pernah buah. Dia bilang, Pak Yusa, kalau Allah kuasa itu pohon saya bisa buah enggak? Allah sanggup lakukan segala perkara. Terus ngomongin. Apa dia? Pohonmu ngomongi. Tuhan, kalau engkau memang Allah yang maha kuasa, pohon dalam nama Tuhan Yesus buah. Pegang pohonmu. Kasih tahu, pohon buah dalam nama Yesus. Nah. Itu kira-kira masuk akal dan dianggap orang gila enggak? Pak, Bapak tadi bilang apa? Yang kedua bukan yang pertama, yang kedua. Pada waktu dia datang, orang keplok-keplok semua, lalu Yesus kuasa. Dia bilang apa? Orang Kristen gila semua, betul enggak? Kalau kamu jadi orang Kristen belum dicap gila, belum Kristen. Benar, kenapa? Karena orang Kristen itu percaya akan hal-halnya tidak kelihatan. Punya kekuatan di luar daripada manusia. Karena Yesus super. Yesus itu super segala-galanya. Dia mampu lakukan segala perkara karena Allah yang maha kuasa. Apa terjadi saudara? Saudara ini lakukan. Jangan kamu kira enggak. Dia ngomong. Pohon berbuah dalam nama Yesus. Karena hamba Tuhan itu bilang ngomong. Kalau tidak, aku tidak percaya akan hamba Tuhan itu. Dan aku tidak percaya kalau Yesus itu ada. Apa terjadi? 3-4 bulan kemudian pohonnya berbunga dan buah. Tapi cuma 1. Nah, lalu dia ini lapor sama saya. Pak Yusa ngajari, tapi buahnya cuma 1. Lah saya ya tanya ke gentian, salah siapa? Loh kenapa? Kamu ngatain sama pohon itu apa? Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus pohon berbuah. Dia buah sungguh enggak? Ya. Cuma 1, salahmu.
Di Surabaya saya ajari anak Tuhan berkata, pohon-pohon, engkau hendaklah berbuah lebat supaya jadi berkat. Nah, buahnya berapa? 250. Nah, dia bilang kok, pohon berbuah, buah berapa? 1. Maka dari itu saudara tahu, setiap perkataanmu di dalam nama Yesus itu terjadi. Tetapi kalau itu untuk tanda bahwa kamu memang benar-benar mau percaya. Tetapi bukan setiap kali lalu kamu katakan jadi. Lalu kamu supaya untung besar, tidak bakal jadi. Karena itu termasuk orang tamak, orang serakah. Dan serakah itu dosa. Nah, maka dari itu kita malam ini belajar saudara. Supaya saudara itu menjadi orang Kristen tidak kecewa. Tidak menjadi orang Kristen hanya sampai batas kemampuan saudara selesai terus menjadi mundur. Banyak orang Kristen menjadi bosan. Banyak orang Kristen merasa jenuh. Banyak orang Kristen menjadi kecewa. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal akan Yesus. Kenapa saya katakan tidak mengenal? Karena firman Tuhan berkata tadi, kalau engkau tidak punya kasih, engkau belum mengenal akan Allahmu. Tetapi anak-anak Tuhan kerap kali yang dicari apa? Karunia. Betul dah? Ayo, siapa di antara saudara tidak kepengen karunia bahasa lidah? Ayo, semua kepengen. Yang lain nyembah, aku kok tidak bisa sendiri ya. Tuhan tidak sayang aku ya. Salah, kecewa. Saudara minta karunia apa? Berhasil. Kesaksian demi kesaksian tadi menyatakan sembuh, berhasil. Loh, nanam jadi. Ya toh? Apalagi? Berkat yang diminta. Jadi turut Yesus itu yang dibutuhkan apa? Karunianya. Padahal Alkitab berkata, meskipun aku mempunyai karunia-karunia di dalam 1 Korintus 13, di dalam 1 Korintus 13, saya akan bacakan supaya saudara itu tahu. Ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara tahu? Nanti masuk surga itu tidak ditanya sama malaikat yang jaga pintu gerbang surga. Kalau saudara nanti mati, mau masuk surga, malaikat tidak tanya, karuniamu berapa? Kamu sudah bisa bahasa malaikat? Kamu punya iman? Tidak ditanya, saudara. Yang ditanya adalah, siapa? Kamu mau kemana manusia? Yang ditanya itu dulu. Hai manusia, kamu mau kemana? Lalu jawaban saudara apa? Hah? Ke surga. Ngapain? Ngapain? Lalu memang ini jawaban semua orang. Sebab om saya sendiri pada waktu mau mati, dia pergi ke sana, terus kemudian ditanya, hai manusia, kamu mau kemana?
Dia berkata, aku mau ke surga. Apa yang kamu bawa? Bayangin. Apa yang kamu mau bawa masuk ke surga? Ayo. Kamu mau bawa apa? Hah? Roh? Yang kedua tadi ngomong loh. Siapa kamu? Roh suci. Betul? Nah, yang kamu bawa roh siapa? Sebab setan pun ngaku-ngaku seperti roh suci. Saudara tahu? Maka dari itu engkau harus mengenal benar-benar. Kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak mengenal akan Allahmu. Maka pada waktu Sadhu Sundarseng dapat penglihatan, dia dapat penglihatan sebelum dia meninggal. Ada pendeta-pendeta besar, punya sekolah Alkitab, punya jemaat banyak. Dia mati, pendetanya ini mati, orang Kanada. Dia gagah karena dia pendeta. Pikirnya sip. Sampai pintu gerbang surga ditanya malaikat, "Hai pendeta, kamu mau kemana?" Pendetanya jawab, "Aku mau ke surga." "Ngapain kamu ke surga?" "Aku mau lapor kepada Tuhan Yesus. Aku sudah membawa jiwa-jiwa banyak sekali. Gerejaku penuh. Aku mengajar. Aku membawa jiwa-jiwa banyak sekali." Wah, malaikat berkata, "Pendeta, pintu surga tidak boleh terbuka bagi engkau." "Mengapa?" "Kamu masih sakit. Dalam surga tidak ada penyakit." Dia bingung, periksa diri, sakit apa dia? Wong gagahnya kayak gini. Sedang puter-puter sama ngomel, pendeta. Anggota jemaatnya tukang kayu mati. Datang. "Loh Pak Pendeta, kok kamu sudah jalan dulu Pak? Kenapa Pak tidak masuk surga?" "Malaikatnya jaga, tidak boleh. Pintunya tutup. Katanya saya sakit." "Sakit apa Pak?" "Lah ya tidak tahu." "Aku jago, pendetamu tidak boleh masuk, apalagi kamu. Kan jemaatku kamu." "Walah repot Pak Pendeta, tapi saya mau nyoba Pak Pendeta." "Ya." Malaikat, lalu dia datang. Malaikat berkata, "Hai manusia," tidak disebut pendeta mana? "Hai manusia, kamu mau kemana?" Dia berkata, "Aku mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus." "Berbahagialah engkau manusia, pintu surga terbuka bagimu." Pendetanya bilang, "Aku protes malaikat. Karena dia itu domba saya yang nobatkan, saya yang bawa dia dan membimbing dia." Malaikatnya ngomong, "Penyakitmu kambuh lagi, pendeta." Apa penyakitnya? Sombong, merasa berhasil, mencuri kemuliaan Allah. Lalu pintu surga terbuka, tukang kayu ini masuk. Tetapi pendeta itu pada waktu mau masuk, pedang malaikat mengatakan, "Awas, kamu masuk mati kamu. Mundur, mundur." "Kenapa dia boleh masuk?" "Dia layak, engkau masih sakit." Dan tukang kayunya bilang, "Maaf ya Pak Pendeta, aku masuk dulu." Lalu pendetanya ini apa? Fungsinya pendeta ini sebagai apa saudara tahu? Calo-calo surga. Betul lah. Pendetanya bilang, "Masuk surga, masuk surga, masuk surga." Orang lain masuk, dia sendiri tidak masuk. Kayak calo bis gitu loh. Bandung. Orang masuk ke rebutan bis, TBC penuh, dia turun calonnya. Yang ditarik, dipanggil tadi. Bandung. Orangnya masuk sampai Bandung, calonnya sampai masih di Jakarta. Jangan jadi calo surga. Hati-hati. Karena Alkitab sudah berkata, "Biarpun aku berkarunia segala macam bahasa sekalipun, tetapi kalau engkau tidak mempunyai kasih, tidak ada artinya."
Mengapa Alkitab berkata begitu? Apa kasih ini? Kasih ini adalah buah roh. Mengapa saya katakan buah roh? Karena Allah itu kasih. Yesus Kristus itu kasih. Kenapa Yesus Kristus dikatakan kasih? Karena dia Allah yang Maha Kuasa dan dia kasih adanya. Yesus punya kepribadian adalah kasih, itu kepribadian Yesus. Dan mengapa Yesus dikatakan kasih? Allah yang itu kasih. Karena Allah itu roh. Allah Bapa itu roh. Dan Yesus ini terjadi karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Caranya bagaimana? Allah dia mengutus malaikatnya, dia bertemu kepada Maria, lalu Maria dikatakan sama malaikat, "Hai Maria, engkau orang yang diberkati Tuhan, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Yesus, anak Allah." Maria berkata apa? Bagaimana mungkin? Aku belum kenal laki-laki. Malaikat berkata, Roh Kudus yang Maha Kuasa akan menaungi engkau dan kamu akan mengandung. Perhatikan. Jadi Yesus itu terjadi dari kerjaan siapa? Roh Kudus dan manusia Maria. Kalau tidak ada Marianya, Yesusnya jadi enggak? Enggak. Tahu bahwa Yesus adalah buah roh. Dan kerjasama antara Allah, roh itu, dan manusia melahirkan kasih Yesus. Maka dari itu saudara, kalau engkau mengikut Yesus, mengaku bahwa engkau ada di dalam Yesus, di dalam Yohanes Injil 1 Yohanes pasal 2. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara mengaku orang Kristen, berarti engkau wajib hidup seperti Yesus hidup. Mengapa dikatakan itu? Berarti Yesus hidup di dalammu, kasih itu menjadi bagianmu, engkau baru dikatakan mengenal akan Allahmu. Maka kerap kali saya ini ditanya, bagaimana Pak Yusak bisa mengenal Tuhan Yesus dengan lebih akrab seperti Pak Yusak gitu loh. Saya bilang, kenali Allahmu. Untuk mengenal Allah membutuhkan tahap demi tahap. Artinya tahap pertama, percaya Yesus. Terima Yesus masuk dalam hatimu, aku Yesus. Setelah engkau mengaku Yesus, tahap yang kedua, engkau akan mendapatkan karunia. Jadi karunia-karunia itu perlu. Karunia bahasa lidah, karunia penyembuhan, karunia membuat mujizat, seperti yang disaksikan tadi. Karunia-karunia itu tahap yang kedua. Setelah itu, engkau harus punya iman yang teguh. Maka dikatakan di sini, biarpun aku sudah punya iman dapat memindahkan gunung sekalipun, tapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada artinya. Kenapa? Karena kalau orang Kristen cuma batas terima Yesus, dia tidak akan sanggup untuk mengatasi masalah-masalah dunia ini. Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah segala. Dia akan gugur. Kepercayaannya sirna kembali.
Tetapi kalau saudara ditanya, jadi percaya Yesus saja itu tidak cukup. Ayo. Alkitab berkata, siapa yang percaya kepadaku selamat. Ayo. Bagaimana kalau saudara ditanya orang begitu? Saya jawabnya, percaya Yesus selamat, selamat. Loh lah katanya Pak Yusak, kalau tidak punya karunia, tidak punya iman, tidak sampai. Ya. Lah kalau tidak cocok, cocok. Yang dikatakan pertama, percaya Yesus selamat, selamat. Percaya mati, selamat. Belum berbuat apa-apa, selamat, selamat. Sebabnya apa? Tidak sempat ngomong-ngomong. Contohnya pencuri di atas kayu salib. Yesus ingat saya, belum sempat berbuat baik, belum sempat apa-apa, dipermandikan, belum percaya Yesus selamat. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betul tak? Betul. Tapi kalau engkau diberi kesempatan hidup untuk mempraktekkan, enggak mau praktekkan, enggak selamat. Jangan enak-enak. Maka dari itu pada waktu saya diundang, ada seorang bapak. Ini mantunya sayang. Dia berdoa selalu untuk mertuanya. Tuhan selamatkan mertuaku. Tuhan selamatkan. Mertuanya itu brengseknya luar biasa. Di Injili dia bilang, aku belum bisa jadi orang Kristen. Kenapa? Aku masih suka adu jago. Aku masih suka perempuan. Istrinya di mana-mana banyak. Anehnya orang perempuan kok ya mau saja. Tapi akhirnya dia kena serangan sakit, sudah di rumah sakit tetek, sudah tidak bisa. Mau cari perempuan tidak bisa, mau judi tidak bisa, mau adu jago tidak bisa. Jadi sudah nyerah terus. Akhirnya dia bilang sama mantunya, aku mau percaya Yesus kok. Mati enggak, hidup enggak, gini itu saya. Lalu mantunya ini bilang sama saya begini, Pak Yusak, itu mau percaya Yesus Pak, mau Injili Pak. Saya berdoa, Tuhan ini orang bisa selamat dari Tuhan. Karena didoakan, aku terima. Jadi sekarang aku pergi sana Tuhan. Ya. Lalu saya pesan sama dia, sama menantu ini, cepat panggil pendeta, kalau dia bertobat suruh membaptiskan dia. Pendetanya ditelepon, Pak Pendeta, tolong ini ada mertua saya mau bertobat Pak. Ya Pak, baptiskan ya Pak. Oh ya. Kapan? Sekarang. Nah, mau. Ini mau. Jalan pendetanya sudah bilang jalan. Saya pergi ke rumah sakit dulu. Sampai di sana, saya lihat masih ngobrol sama saya, masih ngobrol. Saya orangnya kan blak-blakan terus terang. Mau bertobat enggak? Nah. Sebab saya sudah dikasih tahu Tuhan. Kau cepat bertobat, waktumu enggak lama. Ya. Mau terima Yesus? Ya, sekarang. Ya. Ayo, terima Yesus. Saya injili sebentar, terangi sebentar, terus kemudian dia bilang, ya. Ucapkan, ampuni dosa-dosaku Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau. Benar, aku mau terima. Terima kasih Tuhan. Waduh, rasanya lega. Nah, sudah, saya kan nunggu pendetanya di luar, jalan-jalan. Pendetanya kurang teko-teko baptis kayak gitu loh. Datang pendetanya. Kelihatannya jalanannya macet. Tuhan ngomong sama saya, Yusak, cepat baptiskan sekarang. Loh Tuhan, pendeta ini sedang jalan. Ambil air, baptisin. Nanti pendeta ini datang kan marah Tuhan. Kamu nurut aku atau nurut pikiranmu? Nurut engkau. Ambil air cepat. Ya sudah, saya cepat-cepat ngambil air. Sampai ini orang di situ tuh yang kumpul di situ tuh bingung. Mau air apa? Mau tak celup ke? Wong orangnya atang-atang. Ayo tak tanya. Kalau orang lain bilang baptisnya itu harus celup, orang itu mesti dicelup ke enggak? Hah? Tak celup ke? Nunggu air dok bak. Ngocor ke ledeng gak barbar. Atau digotong ke stadion, cemplungnya mati. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, ambil itu loh, barang itu apa? Tutup ceret. Saya ngambil tutup ceret, ambil kasih ledeng air. Buat apa? Baptiskan dia. Wah, model saya. Terima Yesus ya, mau dibaptis? Ya. Dalam nama Bapa
dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, aku baptiskan kamu. Karena waktunya sudah amat singkat. Kalau mati. Bayangin, saudara. Lalu pendetanya datang. Mana Pak Yusaknya yang mau dibaptis? Sudah mati. Pak Yusak mati. Aku telat. Enggak. Kenapa? Tuhan sudah suruh saya baptiskan. Waduh, terima kasih ya Pak. Coba ada mau baptis ke dia dituntut Tuhan, dituntut jiwanya kepadaku oleh Tuhan. Bayangin, saudara. Langsung mati. Padahal masih ngobrol sama saya. Siapa yang tahu masanya engkau dipanggil Tuhan? Saudara tahu? Untungnya saya itu tadi nurut. Coba tidak nurut itu saya menyesalnya kayak apa? Wong masih ngobrol. Saya sedang jalan-jalan di luar nunggu pendeta. Hanya terpaut beberapa menit. Tuhan berkata, cepat baptiskan. Jadi saudara tahu, yang penting itu motivasinya. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan membatasi akan kuasa Allah. Kita harus memberikan tubuh jiwa kita ini mengikut dengan motivasi yang benar kepada Yesus. Jangan punya motivasi demi keuntungan, jangan serakah. Karunia-karunia itu wajib, itu harus, itu perlu merupakan pemberian kepada kita supaya tubuh ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Yesus. Karunia-karunia itu supaya orang lain bisa melihat bahwa hidupmu penuh dengan kemuliaan Yesus. Supaya orang lain bertobat menjadi murid Yesus. Tapi bukan karunia itu untuk kepentinganmu. Kalau engkau dapat karunia penyembuhan, lalu kamu katakan, oh jangan khawatir, aku doakan mesti sembuh. Mencuri kemuliaan Allah. Bukan engkau yang melakukan, Yesus yang melakukan di dalam engkau. Maka dari itu jika engkau punya kepenuhan Roh Kudus, lalu kamu berkarunia, jangan sekali-kali bangga. Itu anugerah Allah. Tetapi engkau harus ditambahkan dengan iman percaya yang teguh. Karena iman percaya ini diuji melalui penderitaan, melalui masalah, melalui sakit penyakit. Apakah doa-doamu kalau tidak didengar, kamu tetap harap kepada Allahmu? Itu tandanya orang beriman yang teguh. Iman itu diuji, saudara, tidak melalui berkat, tidak hanya melalui kesenangan, melalui penderitaan. Kita kerap kali berdoa, kepengennya jadi, gitulah. Saya kerap kali dikatakan gini, kalau orang kayak Pak Yusak ya enak ya. Kenapa? Tanya, diberitahu, doa, jadi. Saya kasih tahu saudara. Saya kalau ditanya orang, kalau saya berdoa untuk orang, Yesus Tuhanku segera jawab. Cepat sekali. Tapi kalau saya berdoa untuk saya sendiri, lama luar biasa. Tahu? Sebab apa? Saya sampai protes sama Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa untuk orang ini langsung mbok jawab. Bayangin. Saya berdoa untuk orang itu datang. Saya tanya, Tuhan orang ini benar? Ya, doakan ya. Terus seorang datang kepada saya. Dia diancam pengadilan dan dituntut harta bendanya karena dia hidup dengan seorang yang lain agama dan bahkan perempuan ini berbuat zina. Tapi dia mau menceraikan, akhirnya masuk pengadilan dan perempuan ini bilang, aku mau diceraikan tapi minta separuh dari hartanya. Tapi dia keadaan bingung, datang. Saya bilang, kamu bertobat, kamu percaya Yesus, Allah sanggup lakukan segala perkara. Lalu dia bertobat sungguh-sungguh. Pada waktu menghadapi pengadilan, dia berkata, Pak Yusak, kansnya tipis untuk aku dapat melepaskan diri. Jangan batasi kuasa Allah, Allah sanggup lakukan segala perkara.
Allah sanggup bebaskan engkau asal kamu sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh cari Yesus. Kamu dulu kawini dia di depan pengulu karena apa tujuanmu? Hanya disuruh jaga kebunnya. Bayangin, tak kurang ajar. Nah, lalu terus dia main-main sama laki-laki lain, terus bagaimana ini? Saya sudah mengajukan perceraian dan dia belum bertobat. Saya bilang, bertobat. Nanti Allah akan lakukan segala perkara. Apa terjadi, saudara? Dia doa puasa, nurut dan bertobat sungguh. Mau maju ke pengadilan, saya katakan, imani, percaya, Allah akan lakukan yang ajaib buat kamu. Sebab Yesus sudah janji, dia akan selesaikan. Indah luar biasa. Langsung dia datang, tidak ditanya apa-apa, diketok sama hakimnya, cerai karena kamu berbuat zina dan kamu tidak mempunyai hak meminta harta bendanya. Cukup hanya 2,5 juta. Bayangin, saudara. Dia tidak minta bela apa-apa, hakim yang memutuskan. Luar biasa Allah kita. Maka dari itu, saudara, kita harus benar-benar untuk menyenangkan hati Allah dan apa yang dikaruniakan kepada kita untuk berkat orang lain, menyatakan kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau saya berdoa sendiri untuk masalah saya, apa terjadi? Tidak dijawab-jawab. Saya tanya, Tuhan, kenapa tidak mau jawab-jawab? Tuhan berkata apa? Kalau engkau berdoa untuk orang lain, aku ukur imannya orang itu. Tapi kalau engkau yang berdoa untuk dirimu sendiri, aku ukur imanmu. Kamu kalau doa sama saya berapa? 1 jam. Kalau kamu belum doa lebih dari 1 jam, hendak tak jawab. Bayangin, saudara. Dan kerap kali saya tidak dijawab. Kenapa? Karena Allah menuntut yang lain. Jadi jangan meri. Dan jangan sekali-kali lo bilang, ya kalau gitu datang saja Pak Yusa. Kalau kamu datang, lalu motivasimu berkata gini, Pak Yusa kan peka, timbang aku doa sendiri tidak dijawab-jawab, lebih baik datang ke tempat dia, tidak bakal dijawab. Mengapa? Motivasimu salah arah. Makanya saya itu orangnya rileks. Ada orang datang, Pak Yusa doakan. Kalau Tuhan tidak jawab, tidak ada apa-apa. Tidak ngomong Pak Yusa, Tuhan, tidak. Bok doa sang sungguh, bok kira aku tidak sungguh-sungguh. Ini loh saudara, kerap kali itu apa? Mau enaknya memperalat orang, dianggap hamba Tuhan ini apa kacungnya ama. Makanya saya itu orangnya paling tidak peduli. Kalau ada orang saya bilang, Tuhan orang ini bisa bisa bertobat dan kamu Tuhan mau enggak? Kalau Tuhan enggak mau, enggak usah. Biar dia sakit hati, peduli amat. Pokoknya saya mau nyenengi hatinya Tuhan. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus tahu motivasimu bagaimana. Kau harus dilengkapi dengan karunia-karunia, engkau harus dilengkapi dengan iman yang teguh, supaya engkau tetap setia di dalam apapun juga. Dan yang ketiga, kalau sudah punya perlengkapan 2 ini, engkau kerjasama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kamu, engkau akan melahirkan kasih. Ini yang penting, saudara. Kalau di dalam kerjasama antara Roh Kudus dan daging manusia ini menjadi satu seperti Allah Bapa dan Maria melahirkan Yesus. Demikian juga Roh Kudus dengan kita melahirkan kasih. Kasih itu yang akan membuat engkau sempurna. Karena kasih tidak berkesudahan di dunia sampai ke surga. Iman berkesudahan, nubuat berkesudahan, nubuat berkesudahan, maupun karunia-karunia semuanya berkesudahan. Karena itu hanya dikaruniakan untuk di dalam dunia, tapi tidak sampai ke surga. Kasih masuk ke dalam surga.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih ini nanti yang akan mengubahkan tingkah laku, perbuatan, perkataan saudara. Makanya saya selalu pesan, jangan lihat manusia yang lain. Orang-orang banyak Kristen berkarunia lidah, berkarunia mujizat, berkarunia ngusir setan, tetap dapat jatuh dalam dosa. Dalam dosa apa saja, perzinahan, perjudian, dosa. Sekarang saya tanya. Kemudian ujian iman. Iman itu kelihatannya gampang, tapi sulit sekali. Kalau kira-kira saudara, kalau saudara seperti orang ini, bagaimana? Ini kejadian sungguh. Dan ditulis di koran. Orang itu beli lotre. Orang itu beli lotre. Dia beli lotre dan dapat hadiah pertama 300.000 US dollar. Waktu ini orang diberikan, dia bilang, "Pak, Anda beli lotre ya? Cocokin dong, Pak." Dicocokin. Dapat yang pertama. Lalu orang lain berkata, "Ambil dong, Pak, uangnya." Aku tidak mau terima uang itu. Kenapa? Itu uang haram. Lah Bapak kok beli lotre? Saya beli lotre karena lotre ini kan dana sosial. Lah tapi dapat banyak, Pak. Itu hadiah buat Bapak. Aku tidak punya tujuan untuk memenangkan. Aku mau memberi. Saya tanya, kalau ini saudara, sekarang tanya dirimu pribadi. Kalau ini saudara yang dapat itu, mau ambil enggak? Hah? Loh, tujuanmu tadi kan nyumbang toh. Nah sekarang kok dapat kok mau ambil? Ayo, sebabnya apa? Sayang. Kalau nyumbangi Siti iya. Kalau sampai 300.000 itu kan miliatan. Ya jangan toh. Betul enggak? Saudara, di mana iman percayamu? Iman percaya itu adalah satu kepercayaan yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Percaya akan segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi tidak tergoyahkan. Yesus tidak kelihatan. Surga tidak kelihatan. Tapi saudara percaya bahwa engkau akan masuk surga. Dan tidak akan tergoyahkan. Diiming-imingi berapa dunia miliar pun saudara tidak tergoyahkan. Ini loh saudara. Ternyata iman kita belum seberapa toh ya. Kalau engkau tidak dilengkapi dengan perkara-perkara ini, engkau tidak akan mempunyai kasih. Kasih yang mengubah sifat perangai kita. Pemarah menjadi lembut, sabar, dan tidak cemburu. Aneh toh? Kalau kasih kenapa tidak cemburu? Saya ditanya. Kasih tidak cemburu, Pak Yusak. Ya. Kenapa Allah cemburuan? Betul enggak? Ayo, Allah cemburuan enggak? Ya toh? Katanya Allah itu kasih, kenapa Allah cemburu? Di sini ditulis kasih tidak cemburu. Baca, saya bilang. Kasih itu tidak cemburu. Yang dikatakan begitu itu manusia atau Allah? Saudara dan saya. Kenapa? Sebab Allah tahu saudara dan saya kalau cemburu itu tidak pernah mendatangkan damai. Betul enggak? Saudara cinta, suami ini cinta ini jatuh cinta sama perempuan. Cemburu enggak?
Kalau tidak ada cemburu, tidak cinta. Saya bilang, kalau kasih tidak cemburu. Kalau cemburu itu cinta, bukan kasih. Sebabnya apa? Sebab orang cemburu pasti membawa keributan. Istrimu cemburuin, hidupnya tenang atau enggak? Tidak. Sebab saya ini dulunya adalah pencemburu. Saya bilang sama istri saya, dia pergi ke tempat kakaknya, kakak perempuan. Kemudian enggak pulang-pulang, karena kakaknya punya kerja. Pulangnya diantar kakak iparnya, suami kakaknya. Sampai saya bilang, oh, enggak pulang-pulang, pulangnya sama kakak iparnya ya. Terus saya bilang apa? Enggak usah pulang sekalian. Kaget istri saya. Loh, ini kan suaminya kakakku toh. Kenapa kamu enggak pulang-pulang dari tadi? Loh, saya bantu dia. Kenapa enggak kasih tahu? Kenapa kamu enggak minta saya jemput kamu? Nah, pikir saya daripada kamu susah-susah, wong dia yang mau pergi sekalian saya ikut. Enggak usah pulang sekalian. Loh, kamu cemburu, terang. Lalu apa terjadi, saudara? Istri saya bilang, wah, kalau kamu cemburuan gini, hidupku tidak damai, tidak tenang. Kenapa? Segala takut, ketemu orang laki takut, ini takut, ini takut. Betul enggak? Apakah itu kasih? Tidak. Yesus berkata, Yusa, itu bukan kasih, itu cinta. Kalau kasih, tidak cemburu. Lalu saya lapor, engkau cemburu. Kenapa aku tidak boleh cemburu? Tuhan berkata, aku cemburu karena bukan cemburu terhadap orang lain, tapi aku mencemburui jiwamu yang akan masuk neraka. Kalau aku cemburu bukan karena engkau main-main sama orang, dah. Tetapi aku mencemburui jiwamu karena aku tidak menghendaki engkau masuk neraka. Tetapi engkau supaya tetap melekat kepadaku, masuk dalam kerajaan surga. Kalau cemburunya manusia membawa sengsara. Oh, lain Tuhan, lain. Oh ya. Dan saudara tahu, sejak itu saya tidak pernah cemburu lagi. Sekarang tidak pernah cemburu. Sampai saya bilang, saya sekarang udah bisa cemburu sama kamu ya. Tapi kenyataan saya lebih cinta dia. Aneh enggak? Kemana-mana tak gandeng terus. Sampai saya bilang, aku ini tambah sayang kamu, tapi kok cemburuku hilang. Nah, itu yang saya bahagia. Nah, jadi saya pergi kemana-mana tidak terhalang karena kamu khawatir, kamu ragu-ragu. Enggak. Kalau dia pulang dari mana, saya enggak pernah tanya, pulang dari mana? Pulang sama siapa? Enggak. Peduli amat, saya percaya bahwa kamu anak Tuhan, kamu hidup kudus, pulang mesti sempurna, selesai. Dia juga, saya juga gitu, enggak pernah saya dicemburui. Nah, saya pulang bawa orang perempuan, ya enggak, dia bilang, ya enggak cemburu. Dia bilang, kamu tadi dari mana? Dari sana. Nganterin ini. Oh ya, enggak apa-apa. Baik. Ini loh saudara. Hidup kekristenan, kalau engkau ada kerjasama antara Roh Kudus dengan engkau akan menimbulkan kasih. Kepribadian Yesus menjadi bagianmu dan kamu akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan engkau akan menyenangkan hati Allah. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, melakukan firman-Ku, apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa.